Hai, nama saya Dimas dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu tugas saya yaitu membuat proposal skripsi. Em, Sekilas tentang saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Pajajaran, jurusan Teknik Informatika. Saat ini sedang mengemban kuliah di semester 7. Nah, karena peminatan saya juga mengambil jaringan komputer dan komunikasi data, dan salah satu mata kuliahnya di semester 7 itu ada mata kuliah Kapita Selekta JKKD. Nah, ini merupakan tugas akhir dari Kapsel JKKD tersebut, yaitu membuat proposal skripsi yang relevan dengan jaringan komputer. Um, untuk judul proposal skripsinya juga nanti ya saya sebutkan di pertengahan video supaya lebih penasaran. Langsung saja kita bahas tentang topik proposal skripsinya, mulai dari latar belakangnya. Berbicara tentang dunia TI mungkin kerap kaitannya dengan aplikasi ya, karena salah satu produk dari teknologi informasi itu ya salah satunya adalah aplikasi itu sendiri gitu. Di sini juga saya bisa menampilkan suatu website itu dari wearsocial.com, ada suatu blog statistik itu ya di tahun 2020 ini. Dan di headline-nya dia sebutkan bahwa 3,8 miliar orang ini sekarang sudah menggunakan sosial media. Yang dimana sosial media ini merupakan aplikasi mobile ya biasanya. Nah, kita bisa lihat di sini di Januari 2020 ada 7,7 miliar orang di dunia ini dan sudah 5 miliar diantaranya menggunakan mobile phone gitu, sudah menggunakan um, telepon genggam gitu, dan 4,5 miliar diantaranya berarti lebih setengah lebih ya udah menggunakan internet gitu di dalam kehidupannya. 4,5 miliarnya merupakan pengguna internet gitu. Jadi aplikasi internet ini sudah um, saking familiarnya gitu ya di kehidupan sekarang dan sudah erat gitu kaitannya di bahkan di kehidupan sehari-hari kita gitu untuk aplikasi itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong aplikasi, mungkin arsitektur yang secara garis besar gitu, arsitektur yang bisa kita gambarkan atau golongkan itu ada client server aplikasi dan ada peer-to-peer application. Namun yang umum digunakan untuk pengguna dengan pengguna uh, manusia gitu ya, itu dengan jenis yang client server. Secara sederhana sih, kalau dulu diajarin di kuliah ya kali. Klien itu adalah orang yang atau entitas yang meminta service gitu dari suatu aplikasi, request a service dari aplikasinya itu sendiri. Nah, server ini adalah orang yang melayani service tersebut atau layanan lah bisa kita sebut gitu, client server. Nah, untuk client server ini sebenarnya modelnya ada banyak ya, ada 1 lapis, ada 2 lapis, ada 3 lapis, 2 tier, single tier, ada 2 tier, ada 3 tier. Kalau single tier itu aplikasinya ibaratkan masih dalam satu kesatuan lah ya, satu layer gitu. Kalau 2 tier ini udah kita bagi menjadi 2, ada user interface-nya untuk penggunanya dan layer kedua untuk server atau manajemen database. Tapi mungkin yang lebih umum gitu ya, yang lebih kebayang digunakannya sekarang itu yang 3 tier application, di mana kita bagi menjadi 3 layer. Yang pertama ada presentation, kedua ada logic, dan yang ketiga ada data. Mungkin karena saking kompleksnya sebenarnya aplikasi yang sudah umum digunakan di dunia sekarang, itu arsitekturnya sudah menjadi multi tier gitu, sudah banyak layer. Untuk layer-layer lainnya juga mungkin itu business layer atau integration layer dengan aplikasi yang lainnya seperti itu. Tapi fokusnya mungkin di sini kita lihat yang 3 layer dulu aja ya, 3 tier arsitektur gitu. Nah, untuk zaman website sekarang mungkin lebih erat istilahnya dengan front end dan back end aplikasi
ya front end dan back end application kali ya. Em, Sebenarnya istilah presentation dan logic layer ini sudah lama kan ya, udah dari dulu kita definisikan, tapi mungkin sekarang ngetrennya dengan sebutan front end dan back end gitu, dimana front end ini adalah aplikasi yang berjalan di penggunanya, baik itu mobile ataupun desktop gitu ya, dari komputer. Nah, sedangkan back end ini adalah aplikasi yang menjalankan logiknya gitu dan berhubungan dengan database-nya. Nah, untuk judulnya sebenarnya judul yang diajukan pada topik proposal ini, skripsi ini adalah studi analisis keamanan komunikasi data antar web service dalam aplikasinya itu sendiri. Ini dikhususkan untuk web application ya, yang terhubung ke internet. Nah, sebenarnya kan di antara front end dan back end ini pasti ada komunikasi data nih yang berjalan di antaranya. Nah, di topik ini tuh dipertanyakan seberapa aman sih teknologi di dunia sekarang untuk keamanan komunikasi data di antara dua service ini gitu, dua bagian ini antara backend dan front end. Sebenarnya sederhana itu topik dari proposal ini begitu. Jadi kalau kita identifikasikan masalahnya, yang pertama bagaimana proses komunikasi data ya dalam aplikasi website modern. Itu bagaimana sih prosesnya, apa sih cara kerjanya gitu dari front end sama back end ini bisa saling terhubung, bisa saling berkomunikasi. Yang kedua, bagaimana cara kerja teknologinya gitu. Nah sekarang tuh gimana sih cara kerjanya gitu, si keamanan data di antara dua ini tuh. Seberapa aman teknologi tersebut. Nah itu mungkin yang banyak akan digali di penelitian ini gitu. Sebenarnya seberapa aman sih teknologi. Karena ini hubungan antara dua aplikasi ya, kita bisa sebut saja sebagai API, Application Programming Interface, dan ini spesifik untuk web, jadi kita bisa sebut saja sebagai web API gitu. Nah, seberapa aman sih web API yang sekarang digunakan tuh gitu di beberapa website yang modern gitu, yang banyak digunakan, yang usernya udah banyak gitu istilahnya. Dan bisa nggak sih sebenarnya itu tuh dibobol gitu, bisa ada celah nggak sih keamanan di dalamnya? Pertanyaan keempat adalah, adakah ide atau inovasi untuk cikal bakal teknologi keamanan komunikasi data selanjutnya? Gitu. Mungkin itu yang lebih kita digali ya di dalam penelitian ini. Nah, batasan masalahnya ini khusus website dan khusus aplikasi internet kali ya gitu. Protokolnya adalah HTTP, dan komunikasi data yang dimaksudkan ini antara front end dan back end web service-nya itu. Gitu. Di sini juga ada maksud dan tujuannya serta manfaat penelitian dan juga metodologi penelitian. Nah, di landasan teorinya saya membahas tentang definisi HTTP, definisi front end dan back end application, apa itu web API, dan apa saja jenisnya, mulai dari SOAP sampai REST API, apa itu REST API, dan keamanan dalam web API itu sendiri. Ada berbagai macam cara atau teknik yang bisa kita gunakan sebenarnya dalam prosedur mengamankan web API. Bisa dengan HMAC authentication, digital signature, atau menggunakan OAuth. Nah, ini mungkin yang referensi-referensi yang dibahas pada penelitian kali ini. Nah, untuk metode penelitian itu sendiri, karena jenis penelitiannya adalah library research ya di sini. Jadi penelitian kepustakaan. Karena judulnya juga studi analisis ya. Jadi ya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan untuk penelitian kepustakaan gitu. Nanti metodenya adalah pengumpulan data pustaka dari sumber data yang dimaksud, baik itu buku, laporan ilmiah, ataupun jurnal. Setelah itu kita kumpulkan datanya dan kita analisis lah ya, intinya analisis data tersebut gitu. Dan di sini juga ada desain sistem yang dimaksud. Jadi desain sistem yang dimaksud di sini adalah web aplikasi ya khususnya,
di antara di dalamnya ada client side dan server side. Yang dimaksud dengan client side adalah front end-nya tadi, dan client side dan server side itu adalah back end-nya dan hubungan database-nya. Nah, yang dibahas adalah di web API-nya ini di antara client side dan server side itu sendiri. Prosedur penelitiannya secara sederhana ada organize, itu mengorganisir literatur, 2 synthesize, menyatukan, identify untuk mengidentifikasikan isu, masalah, dan jawaban dari masalah tersebut, dan yang keempat adalah formulate, itu adalah untuk terakhir merumuskan. Sekian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali jika ada kesalahan dalam tadi penyampaian saya, bisa tolong dikoreksi. Dan jika ada pertanyaan, komentar, kritikan, atau masukan, sangat boleh sekali untuk kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Waalaikumsalam Kang Adi. Ampura.